Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Alfarizi selaku perwakilan dari SMA Al-Hikmah Boarding School Batu dalam ajang lomba karya ilmiah remaja yang diselenggarakan oleh SCWC dari Universitas Trunojoyo. Tapi kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya di sini. Kami akan mempresentasikan karya ilmiah kami yang berjudul Proposal Hidup untuk Merancang Masa Depan Pelajar. Baiklah, langsung saja ke pendahuluan. Pendahuluan di sini kami merangkup dalam 3 poin. Yang pertama adalah masalah di era Society 5.0, yang kedua, timbulnya karir remaja yang buruk, dan yang ketiga, proposal hidup sebagai solusi dari itu semua. Langsung saja beranjak ke penjelasannya, yaitu masalah di era Society 5.0. Kita tahu bahwa era Society 5.0 menghasilkan dampak negatif dan dampak positif. Yang pastinya dampak negatif tersebut yaitu munculnya karir remaja yang buruk. Remaja salah pilih jurusan karena mereka tidak matang atau tidak mempersiapkan bagaimana mereka bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Maka dari itu kami menemukan solusi, yaitu proposal hidup ini sebagai jalan keluar dari semua. Proposal hidup ini kami buat dengan tujuan agar remaja bisa lebih matang dalam mempersiapkan masa depannya dan bisa matang dalam mempersiapkan kepada jenjang selanjutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Ibrahim. Kepada saudara saya Ibrahim kami persilahkan. Terima kasih kepada saudara Alfian telah memberikan saya kesempatan. Saya akan menjelaskan rumusan masalah terhadap proposal hidup ini. Yang pertama, bagaimana persepsi pelajar tentang program proposal hidup terhadap persiapan masa depannya. Yang kedua, apakah manfaat yang didapat dari program proposal hidup ini terhadap masa depan para pelajar. Yang ketiga, apakah manfaat yang didapat dari program proposal hidup ini dalam kehidupan sehari-hari pelajar. Dan terakhir, bagaimana pengaruh program proposal hidup terhadap optimisme para pelajar dalam mempersiapkan masa depannya. Dan semua rumusan masalah yang kami buat akan kami jawab dalam tujuan penelitian yang kami buat. Yang pertama, mengetahui persepsi pelajar tentang program proposal hidup terhadap persiapan masa depannya. Yang kedua, mengetahui manfaat yang didapat dari program proposal hidup terhadap masa depan para pelajar. Yang ketiga, mengetahui manfaat yang didapat dari program proposal hidup ini dalam kehidupan sehari-hari para pelajar. Dan terakhir, mengetahui pengaruh program proposal hidup terhadap optimisme para pelajar dalam mempersiapkan masa depan. Selanjutnya, manfaat dari penelitian kami, yaitu di antara lain manfaat teoritis penelitian ini adalah memberikan metode alternatif implemental program bimbingan karir bagi dunia pendidikan pada umumnya. Yang kedua, manfaat praktis penelitian ini dapat mendukung perencanaan karir pelajar yang terkonsep rapi dan lebih terstruktur sehingga semua dapat terkonsep rapi. Yang ketiga, manfaat praktis bagi instansi pendidikan adalah memberikan alternatif inovasi kegiatan pengembangan diri siswa dalam merencanakan masa depan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya Alfian Alfarizi. Kepada Alfian Alfarizi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada teman saya Baim yang sudah menerangkan materi pada bagiannya tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori di sini kami bagi menjadi 3. Yang pertama adalah era Society 5.0, yang kedua adalah teknologi informasi, dan yang ketiga adalah proposal hidup. Langsung saja beranjak ke poin yang pertama, yaitu era Society 5.0. Menurut Anggi 2009, era Society 5.0 adalah era di mana peran masyarakat berusaha untuk seimbang dengan hadirnya teknologi dan informasi. Society 5.0 hadir untuk memajukan dan menyelesaikan masalah-masalah dengan sistem terintegrasi pada ruang maya dan ruang pada dunia nyata. Selanjutnya yaitu poin kedua, teknologi informasi. Teknologi informasi ini pengertiannya adalah menurut Citi 2003, istilah umum untuk teknologi apapun yang dapat membantu manusia untuk membuat, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Selanjutnya beranjak ke poin ketiga, yaitu pengertian proposal hidup sendiri. Menurut ANI 2018, proposal hidup adalah sebuah program bimbingan karir bagi siswa untuk menuliskan rencana hidup di masa depannya. Rencana ini ditulis tanpa intervensi orang tua sekalipun.
Dan tujuan proposal hidup itu sendiri adalah membantu siswa untuk merencanakan rencana hidupnya di masa depan, meliputi pernyataan jati diri, ruang lingkup peran di masa depan, peta perjalanan hidup di masa depan, dan rancangan pembelajaran mandiri selama bersekolah di sekolah menengah atas atau SMA. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya Atar Riza Muhammad Ataya. Kepada Atar, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih saudara saya Alfian Alfarizi yang telah menjelaskan bagiannya dengan sangat baik. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data dilakukan dengan pengisian angket atau kuesioner yang disusun sendiri berdasarkan kajian literatur. Kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang-orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos mengumpulkan data. Lalu selanjutnya ada teknik analisis data. Alat analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan statistik deskriptif untuk menjabarkan persepsi responden yang didapatkan datanya dalam penelitian ini. Lalu sampel yang kami dapatkan adalah data yang kami dapat dari 89 responden siswa SMA Al-Hikmah Boarding School Batu kelas 10 dan kelas 11 di tahun pelajaran 2020-2021. Lalu selanjutnya untuk hasil penelitian, yang pertama ada komponen penulisan proposal hidup. Untuk yang pertama ada sampul yang berisi judul proposal hidup serta nama penulis. Lalu yang kedua adanya ucapan syukur dan juga kalimat pembuka. Yang ketiga ada daftar isi yang berisi urutan judul dan bab. Yang keempat adanya profil jati diri yang berisi tentang deskripsi jati diri penulis. Lalu selanjutnya ada misi hidup yang berisi tentang misi hidup sebagai hamba Allah, sebagai anak, sebagai istri atau suami, lalu sebagai ayah dan ibu yang baik, serta sebagai kader dakwah. Lalu yang keenam ada profil proposal hidup berisi tentang tujuan penulisan proposal hidup beserta deskripsinya. Lalu yang selanjutnya ada peta perjalanan hidup berisi tentang rencana hidup untuk 40 tahun ke depan yang ditulis dari tahun ke tahun. Lalu untuk selanjutnya ada rencana belajar mandiri berisi tentang target-target yang akan diraih selama bersekolah. Lalu untuk yang terakhir ada doa. Lalu untuk selanjutnya ada hasil tentang persepsi perasaan suka terhadap proposal hidup dari responden. Di sini di tabel ini terlihat sekitar 31 responden sangat suka tentang proposal hidup. Sedangkan yang tidak suka ada 2 responden. Lalu untuk persepsi tentang ketidakbermanfaatan proposal hidup, di sini semua kebanyakan tidak setuju, sangat tidak setuju dengan 36 responden. Sedangkan yang setuju dengan ketidakbermanfaatannya ada 2 responden. Untuk yang ketiga ada perkiraan responden terhadap pengaruh proposal hidup dalam kehidupan sehari-hari. Di sini 43 responden memberikan pernyataan bahwa proposal hidup sangat berpengaruh terhadap kehidupannya nanti ke depannya. Sedangkan untuk yang menganggap tidak berpengaruh ada 1 responden. Lalu untuk berikutnya ada optimisme responden dalam mewujudkan proposal hidupnya. Kebanyakan dari responden sangat optimis dalam mewujudkan proposal hidupnya dengan 33 responden. Sedangkan ada 2 responden yang sangat tidak optimis atau tidak yakin dalam mewujudkan proposal hidupnya. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ibrahim. Terima kasih kepada saudara Atar. Saya sekarang akan memberikan pemaparan penutupan. Jadi adapun kesimpulan yang kami dapatkan dari hasil penelitian kami yaitu adanya proposal hidup ini siswa dapat menentukan sendiri masa depannya. Nah, serta apa yang direncanakan dapat terkonsep rapi. Adapun saran, sebaiknya dilakukan penelitian lanjutan tentang proposal hidup ini dalam jangkauan yang lebih luas serta bisa mendapatkan hasil yang lebih spesifik. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari kami selaku perwakilan dari SMA Al-Hikmah Boarding School Batu. Dan terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah menonton video kami dan meluangkan waktunya untuk menonton video kami. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.